Assalamualaikum ya Habib. Saya mempunyai calon suami yang tidak disetujui oleh orang tua dengan alasan tertentu, dan saya telah mencoba untuk istikharah, seringkali tidak bagus hasilnya. Tapi calon suami tidak berhenti untuk berdoa dan berusaha dan selalu berdoa agar dapat hidup bersama saya. Bagaimana tindakan yang harus saya lakukan ya Habib? Iya, jadi syariat itu ya mengatur segala kehidupan manusia dengan segala macam sudut pandangnya dan problematika kehidupannya ya. Termasuk kalau seumpama terjadi keraguan ya, manakah pilihan yang lebih utama? Ya mungkin solusi yang terbaik itu adalah tidak ada lain kecuali istikharah gitu. Apalagi orang tua sudah menyarankan, dia tidak setuju gitu ya. Kalau orang tua tidak setuju, itu pasti dia mempunyai gambaran, karena orang tua ini ya adalah manusia yang paling maksimal kasih sayangnya kepada anak. Siapa yang paling mencintai kita? Jawabannya adalah orang tua kita. Ya, selain Nabi kita Muhammad SAW ya, itu nggak ada orang tua kita. Mereka itu berani berkorban untuk kita. Faham? Sudah telah nyata dengan pengalaman yang ada. Nah, sehingga apa? Sejelek-jeleknya orang tua nggak bakalan dia itu akan menjadikan anak itu korban daripada keburukannya. Tidak. Itu kenyataan yang ada itu seperti itu, fakta yang ada itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka di sini pandangan orang tua itu harus dipertimbangkan, ya. Jangan kita itu mempertimbangkan pikiran kita saja. Kenapa? Karena orang tua itu eksperimennya itu sudah pernah makan asinnya garam sama manisnya gula, serta pahitnya jadam. Artinya pengalaman udah banyak. Orang yang pengalaman itu digambarkan oleh Nabi SAW, la yadkhulul mu'min fil juhri marratain. Orang mukmin itu nggak bakal dia itu terjerumus ke dalam sebuah lubang yang sama itu sampai 2 kali. Itu pengalaman itu. Kenapa? Karena pengalamannya itu mengajarkan demikian. Nah, jadi kalau semua ada orang mukmin, orang muslim terjerumus sampai 2 kali, itu menandakan akan kebodohannya, kurang pintar dia, kurang cerdas gitu. Nah, karena sudah pengalamannya seperti ini kok masih diulang lagi gitu. Nah, ini yang dianggap dhaif ini. Ini dianggap lemah. Ini yang dianggap naif. Ini yang dianggap pecundang ya, semacam ini gitu. Nah, orang tua itu berbagai macam cobaan ya, keadaan itu sudah dilewatinya, dilaluinya, sehingga dia itu bisa mempertimbangkan yang terbaik untuk anaknya. Harusnya kita melihat seperti itu. Jangan sampai seperti sekarang yang banyak terjadi, pokoknya aku sudah cinta sama dia juga cinta sama aku. Cinta itu abadi. Siapa bilang cinta abadi? Kalau cinta itu abadi, nggak ada yang cerai. Setiap orang yang kawin itu semuanya itu berjanji dengan cinta yang abadi. Tapi akhirnya kan ada yang cuma umur 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, habis itu berarti kan nggak abadi. Cinta abadi itu ya terkait dengan Allah dan Rasulnya, itu cinta abadi. Tapi kalau cinta-cinta antara suami istri ya, apalagi yang masih pacaran, apalagi masih cintanya monyet gitu loh. Kenapa dikatakan cinta monyet? Nah, monyet itu kalau dikasih jambu, wah udah jambu itu yang dicintainya. Tapi begitu ngeliat pisang, akhirnya jambunya dibuang, diambil pisang gitu loh. Nah, itu namanya cinta monyet gitu loh. Jadi nggak tetap. Yang tetap itu adalah seperti disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu kapan kita akan dapatkan? Cinta yang abadi itu, cinta yang melanggengkan itu, kalau kita dapatkan dengan cara syariat, menikah, baru nanti akan timbul cinta itu gitu. Setelah kita itu proyeksikan, kita mau planning, wajahnya seperti ini, sekian persen dan sebagainya, bolehlah saya coba, silahkan gitu. Yang menentukan nanti Allah SWT, yang terbaik baginya tentunya, walaupun bukan yang terbaik di dalam pikirannya, tapi di dalam ketentuan Allah Ta'ala itu yang terbaik gitu. Kalau dapat yang baik, hendaknya dia bersyukur. Kalau dapat yang nggak baik, hendaknya dia bersabar. Syukur dan sabar itu ujian Allah Ta'ala untuk kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan nyata ini gitu ya. Jadi seperti itu. Tinggal istikharah. Jadi jangan sampai kita punya pertimbangan begini, orang tua nggak setuju. Udah dah, kita kan sudah saling mencinta, udah kita kabur aja gitu. Masalahnya anak suami istri ini itu bisa jadi orang lain ketika mereka itu terpisahkan dan terceraikan. Orang tua nggak bisa diceraikan. Orang tua tetap orang tua. Suatu waktu nanti akan kembali kepada orang tua. Nah, bagaimana mungkin dia tidak berusaha untuk mendapatkan restunya orang tua, doanya orang tua, ridhonya orang tua. Jadi kalau terjadi seperti ini, orang tua nggak setuju, dilobi dengan cara yang baik.
sambil berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya tergerak hatinya orang tua itu mendapatkan jawaban yang benar, yang tepat untuk merestui gitu ya. Nah, habis itu kalau sudah orang tua merestui, jangan lupa istikharah. Suruh orang tua istikharah. Nanti kalau orang tua istikharah kemudian kok ragu, habis sholat itu sampai diulang 3 malam misalnya, kok ragu, nggak usah ada mimpi, nggak perlu gitu loh. Karena bukan semua orang itu bermimpi. Yang bisa bermimpi itu cuma berapa belas persen saja. Ya, bukan semuanya itu ahli mimpi. Jawaban itu bukan lewat mimpi. Dan kalaupun jawaban itu lewat mimpi, mimpi itu perlu kepada takbir. Takbir mimpi. Bukan semua orang bisa mentakbir mimpi. Nah, oleh karenanya, tidak mungkin Nabi SAW itu mengajarkan sesuatu yang tidak standar. Ya. Artinya standar, semua orang sudah bisa merasakannya. Nah, sehingga cukup istikharah, lalu kita lihat. Kalau kita mantap, bismillah. Kalau kita ragu, jangan teruskan. Itu saja. Gitu. Dan semua orang bisa melaksanakan itu. Jadi kalau ragu, kita tinggal istikharah dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sunat istikharah, kemudian kita baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, sampai akhirnya itu.